Shalom umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah secara online bersama keluarga di rumah. Peribadahan pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Elizabeth Simanjuntak, Prokantor dan Organis dari Komisi Kesenian Gereja. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Umat kami undang berdiri. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 14, kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Setia Tuhan.
Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama yang mengingatkan kita pada penantian akan kedatangan Yesus Kristus. Lilin Advent pertama ini adalah lilin harapan. Lilin ini menandai harapan kita untuk menantikan kedatangan Kristus, sekaligus menjadi penanda tekad dan komitmen kita untuk meraju asa di dalam Dia. Umat kami undang menyanyikan Kidung Jemaat 84 bait pertama, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Umat kami ajak berlitani dari Mazmur 80 ayat 2 sampai 8, diteruskan ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Mazmur 80 ayat 2 sampai 8, dilanjutkan ayat 18 hingga ayat 20. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok perjederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami.
Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Umat kami undang nyanyikan Kidung Jemaat 84 bait yang ketiga, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Pada saat ini kami memohon kiranya Roh Kudus hadir memimpin setiap kami, agar kami dimampukan untuk merenungkan dan menerima serta dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang juga akan menyampaikan, kiranya Roh Kudus menyertai segala hal yang hamba-Mu ini sampaikan. Pimpinlah setiap kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus 13 ayat 24 sampai 37. Markus 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat.
sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, salam sehat bagi kita sekalian. Tak terasa ya Bapak Ibu sekalian, saat ini kita sudah memasuki masa Advent yang pertama. Wah, sudah berapa bulan kita beribadah di rumah saja, dan tak pernah kita bayangkan bahwa kita akan merayakan Advent di rumah. Biasanya kalau sudah masuk di masa Advent yang pertama ini, setiap kita kepanitiaan sibuk untuk mempersiapkan Natal. Dan pada saat ini tentu sangat berbeda sekali bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak setiap kita untuk sejenak merenungkan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, peristiwa mana yang paling sering kita soroti di dalam satu hari kita menjalani kehidupan? Apakah peristiwa yang menakutkan dan membuat beban, atau justru peristiwa membahagiakan? Biasanya mana yang paling berbekas di dalam memori Bapak Ibu sekalian? Kalau berbicara memori, tentu semua orang akan bilang, wah yang membahagiakan Mbak. Ya, tentu orang akan mudah mengingat satu peristiwa ketika peristiwa itu membawa satu kebahagiaan. Atau mungkin ada juga di antara kita yang mudah sekali mengingat peristiwa-peristiwa yang begitu mencekam, yang membawa dampak buruk di dalam kehidupan kita. Ada? Ya, saya rasa mungkin di antara kita pasti ada juga yang melihat mudah berbekas di momen ingatannya itu peristiwa-peristiwa yang mencekam, menakutkan, dan juga peristiwa-peristiwa yang membuat pengalaman hidup kita menjadi terasa, aduh sulit banget. Apalagi ketika saat ini mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ada yang memiliki satu beban yang berat di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita dari pagi sampai detik ini kita beribadah,
pada umumnya orang-orang pasti akan sangat mudah terfokus ketika ada pemberitaan atau peristiwa-peristiwa yang mencekam, yang membuat takut, yang membuat bencana. Dan biasanya hal itu juga akan dengan mudah kita sebutkan, wah sebentar lagi sudah mau hari penghakiman, akhir zaman. Apalagi di tengah saat ini kita menjalani masa pandemi COVID-19 ini, kita merasa di awal-awal waktu pandemi ada, wah begitu banyak pemberitaan yang menunjukkan bahwa ini akhir zaman, ini merupakan hari yang sudah dinyatakan Tuhan, bahwa kehidupan akan penuh bencana, peperangan, dan sebagainya. Sehingga ketika kita berbicara tentang akhir zaman, seringkali dalam pemahaman kita itu satu gambaran yang menakutkan dan semua orang jadi takut untuk menerima segala peristiwa yang terjadi, apalagi peristiwa itu berdampak buruk. Dan ketika Bapak Ibu sekalian tadi membaca bacaan Alkitab kita, khususnya di 2 ayat pertama yang saya bacakan, bagaimana kesan Bapak Ibu? Coba saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca sekali lagi. Monggo Bapak Ibu bisa mencermati dulu sejenak di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Rasanya gimana? Wah, pasti akan terasa mencekam sekali. Dan yang menyatakan itu Yesus. Pasti tentu akan Bapak Ibu berpikir, apakah ini satu nubuatan tentang berakhirnya zaman? Bagaimana tidak kalau misalnya kita melihat matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, tentu di antara kita akan membayangkan bahwa ini satu peristiwa yang begitu mencekam, begitu menakutkan, sehingga semua orang pasti akan merasa gundah dan gelisah. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tidak salah ketika kita berpikir demikian. Karena memang di dalam bacaan Alkitab kita tertulis demikian. Tetapi sejenak kita ingin diajak untuk melihat kembali bagaimana mengapa Yesus menyampaikan tanda-tanda yang begitu mencekam dan membuat kita merasa waduh, bimbang dan wah, ngeri deh buat menjalani kehidupan ini. Jika kita menilik mundur ke belakang ya Bapak Ibu sekalian, di dalam bacaan Alkitab kita mungkin dari pasal 13 ayat yang pertama, bagaimana percakapan ini bermula ketika Yesus mengajak 4 orang muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, itu membicarakan tentang bagaimana bait Allah yang akan diruntuhkan. Di bacaan awal, di ayat yang pertama, pasal 13, kita ditunjukkan bagaimana Yesus memberikan satu gambaran bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Perkataan tersebut membuat para murid mempertanyakan, bila manakah itu terjadi dan apa tanda-tandanya? Ketika Yesus menyatakan bahwa bait Allah akan diruntuhkan, sebenarnya ini merupakan satu gambaran simbolik Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bagaimana gambaran ketika Tuhan akan datang kembali. Satu peristiwa yang sesungguhnya mengajak para murid untuk berfokus pada siapa yang akan datang kembali itu. Tetapi sayangnya ketika
Yesus menceritakan hal tersebut, para murid lebih berfokus pada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Kapan, bagaimana. Ya umumnya kita sebagai manusia, kita pun tentu akan merespon kapan Tuhan akan datang kembali. Peristiwanya seperti apa. Rasa ingin tahu kita akan pasti seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Dan ternyata di sini ketika Yesus memberikan jawaban tentang tanda-tanda alam yang akan terjadi, gambaran tanda-tanda yang begitu menakutkan bahwa seakan matahari akan menjadi gelap. Apa benar matahari akan menjadi gelap? Apa benar bintang-bintang sudah tidak akan lagi gemerlap? Akan gambarannya gelap gulita. Kita diajak untuk tidak hanya sebatas menguji kebenaran atau tidaknya perkataan Yesus tersebut. Yesus sudah memberikan jawaban tentang tanda-tanda alam itu berdasarkan pemahaman yang umumnya diterima oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Bacaan ini juga kalau misalnya kita melihat di bagian bawah Alkitab itu merujuk pada perjanjian lama. Kalau misalnya kita membaca ayat yang ke-24 itu termasuk kutipan dari Yesaya 13 ayat yang ke-10. Jadi secara tidak langsung jika ditelusuri, peristiwa yang digambarkan oleh Yesus sudah merupakan kesaksian di dalam peristiwa-peristiwa perjanjian lama. Dan kemudian Yesus mengajak para murid pada masa itu untuk tidak berfokus pada spekulasi-spekulasi peristiwa yang mencekam. Kalau kita melihat setelah Yesus menunjukkan tanda-tanda itu, Yesus tidak hanya berhenti pada ya sudah itu akan terjadi, tidak. Tapi di ayat yang ke-30 kita menemukan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua itu terjadi. Segala peristiwa-peristiwa yang mencekam yang saat ini mungkin kita rasakan bahwa ini sebagai satu gambaran, wah ini sudah dinubuatkan dulu. Sebenarnya maksud dari pernyataan Yesus adalah bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di sepanjang sejarah. Jadi tidak hanya pada masa murid-murid tetapi juga sampai sekarang. Sehingga kita diajak untuk tidak hanya sebatas melihat bahwa itu peristiwa menakutkan, tetapi menyadari dan mencoba untuk mengamati tanda-tanda kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Yang kita lihat bukan bahwa wah peristiwanya menakutkan dan membuat kita berpikir, membuat kita semakin tidak percaya pada Tuhan, tetapi justru malah kita diajak, ya tanda-tanda itu sudah terjadi dan tanda-tanda itu tetap selalu ada di sekitar kita. Kita diajak untuk merangkul peristiwa-peristiwa yang menakutkan, peristiwa-peristiwa yang membuat duka, peristiwa-peristiwa yang membuat kita khawatir. Kita diajak untuk tidak menolak peristiwa itu, tetapi ya mengenali dan membaca tanda itu. Poin yang berikutnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ternyata Yesus gak hanya sebatas menunjukkan peristiwa yang seringkali kita anggap sebagai akhir zaman, tetapi Yesus juga menunjukkan bagaimana para murid agar tidak hanya berfokus pada kengerian, spekulasi yang terjadi, tetapi lebih kepada siapa yang akan datang. Gambaran perumpamaan tentang pohon ara merupakan satu gambaran bahwa anak manusialah yang akan datang.
yang membawa pengharapan, yang membawa damai sejahtera. Yesus mengajak setiap para murid pada masa itu untuk tidak berfokus pada ketakutannya, tetapi pada ketika Tuhan datang kembali, yang kita tidak tahu kapan waktunya, kita diajak untuk melihat bahwa yang datang itu yang membawa pengharapan, yang membawa damai sejahtera. Sehingga ketika kita sudah merangkul segala peristiwa yang terjadi, kita diajak untuk mengarahkan hati pada siapa yang datang. Gambaran pohon ara pada masa itu, orang-orang Yahudi menyadari bahwa pohon ara merupakan satu gambaran pohon yang membawa perlindungan, yang memberikan damai. Ketika seseorang bersinggah di bawah pohon ara, berteduh di bawah pohon ara, dia akan merasakan satu kedamaian, kehidupan yang lebih baik, dan keadaan yang membawa sukacita. Di sini Yesus mengajak para murid dan juga kita saat ini untuk menyadari bahwa ketika kita melihat tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang menakutkan, ternyata gak hanya peristiwa menakutkan yang ada, tetapi Sang Anak Manusia itu telah datang dan telah memberikan pengharapan bagi setiap kita. Tunas pohon ara merupakan satu gambaran bagaimana kehadiran Tuhan memberikan pengharapan dan damai sejahtera. Ketika kita sama-sama saat ini merayakan masa Advent yang pertama dan masih tetap di rumah saja, masih pandeminya belum berakhir, kita sama-sama Bapak Ibu dan saudara-saudari diajak untuk meskipun peristiwa mencekam, peristiwa yang membuat kita takut atau bahkan justru sudah sesak rasanya karena pergumulan kita sudah numpuk, kita diajak untuk menyadari bahwa pengharapan itu tetap selalu ada di dalam Kristus. Masa Advent diyakini sebagai masa bagaimana kita tetap menyadari bahwa Kristus telah datang dan akan datang kembali. Jadi ada dua fokus yang seharusnya kita renungkan bersama. Kita meyakini harapan di dalam Kristus membawa damai sejahtera, dan kita meyakini bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita saat ini belum bisa berkumpul bersama-sama, beribadah di gedung gereja, kita tidak berputus asa, kita tidak merasa ya sudah gak bisa kumpul-kumpul lagi. Tetapi justru kita melihat bahwa di dalam keseharian kita di rumah, kita masih bisa merasakan persekutuan yang hangat di dalam Tuhan. Fokus kita bukan pada peristiwa yang menakutkan dan yang mencekam, tetapi kita diajak untuk terus berfokus merajut asa di dalam Kristus. Tema yang diangkat di masa Advent yang pertama ini, membaca tanda merajut asa, merupakan satu tema yang membawa kita untuk tetap menyadari akan peristiwa itu memang ada. Peristiwa yang sulit tidak untuk ditolak, tapi untuk dirangkul, dan kita pun terus menyadari Tuhan selalu ada menyertai kita. Ketika kita susah, ketika kita masih kapan pandemi ini berakhir, Tuhan tetap ingin kita berpengharapan di dalam Dia.
pengharapan yang kita rasakan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bersama-sama merajut pengharapan itu. Bersama-sama kita memberikan pengharapan kepada orang-orang yang mungkin mulai berputus asa, yang mungkin mulai merasa di titik ya sudah tidak mungkin hilang harapan. Kita bagikan, kita kuatkan, dan juga kita terus berikan semangat agar semua orang tetap melihat sang pohon ara itu, sang Kristus itu terus memberikan damai sejahtera bagi kita sekalian. Masa Advent merupakan masa bagi kita untuk merenungkan segala karya yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Penantian yang mungkin saat ini kita nanti-nanti, terus kita serahkan seluruhnya penantian itu kepada Tuhan. Terus kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Selamat menghayati masa Advent, selamat menanti di dalam Kristus. Amin. Saat hening bagi kita. Umat kami undang berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait 1 sampai 3. Aku percaya. Umat kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ketika sampai detik ini, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama-sama, beribadah kepadamu. Ya Bapa, pada saat ini kami bersatu hati mendoakan bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami memohon kiranya Tuhan hadir memberikan pemulihan bagi bangsa kami. Berikanlah kesehatan dan hikmat kepada para pemimpin negeri kami di dalam mengambil segala kebijakan yang terbaik
untuk memulihkan kondisi dari bangsa kami. Terlebih lagi di dalam memulihkan kondisi perekonomian negeri kami, kiranya segala kebijakan dapat membawa perubahan yang terbaik bagi negeri kami. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu, gereja-gereja dimanapun berada. Kiranya Tuhan tetap terus menyertai, agar kami dapat tetap saling mendukung satu dengan yang lain. Biarlah karya-karya-Mu terus kami wartakan, agar semakin banyak orang yang memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terlebih lagi ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu GKJ Gandaria. Kiranya Tuhan berkati di dalam segala karya pelayanan, terlebih lagi seluruh umat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa yang sakit kiranya Tuhan yang memulihkan, yang memiliki pergumulan, baik pergumulan pribadi maupun pergumulan keluarga. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan untuk dapat menyelesaikan segala pergumulan yang sedang dialami. Kami berdoa bagi mereka yang merindukan pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik di tengah segala jerih juang yang diupayakan. Kami berdoa bagi mereka yang merindukan pasangan hidup, merindukan keturunan, dan merindukan kehidupan yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati. Ya Bapa, kami juga berdoa kiranya Tuhan tetap terus memimpin kami di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga hidup yang kami jalani tidak sia-sia, tetapi kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat membawa sukacita bagi semua orang. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda. Kiranya Tuhan berkati komandan beserta seluruh jajarannya di dalam melakukan tugas dan panggilannya. Berkatilah setiap kerjasama yang terus terjalin antara GKJ Gandaria dan juga Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda, sehingga kami dapat bersama-sama menjadi saluran berkat di tengah kehidupan bermasyarakat. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang terus berjuang di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan hikmat bagi para pahlawan yang terus memberikan waktunya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Para tenaga medis, para perawat, dan orang-orang yang jerih lelah siang dan malam untuk memulihkan negeri kami dari pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang terpapar COVID-19, kiranya Tuhan hadir dan memulihkan kondisi mereka. Terlebih lagi untuk seluruh keluarga yang menjaga, kiranya Tuhan juga sertai, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Kami memohon Tuhan hadir, memimpin kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur atas apa yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Ada begitu banyak doa dan harapan kami ya Bapa. Biarlah doa-doa kami yang kurang sempurna ini kami panjatkan dan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah karya indah-Mu dan jawaban doa kami tetap terus kami terima dengan penuh rasa syukur. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan syukur yang terbaik dengan mengingat firman Tuhan sebagai ayat pengantar dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pujian pengantar persembahan dengan menyanyikan NKB 134 bait 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Umat, mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat yang indah ini kami bersyukur Tuhan boleh memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Kami menyadari setiap berkat yang kami terima asalnya daripadamu. Kami memohon persembahan kami yang kecil ini Tuhan, Engkau layakan, sempurnakan dan berkati, sehingga boleh menjadi berkat dan sarana pelayanan Tuhan melalui jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Gandaria. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Surya
Tetaplah merajut asa dan mari arahkanlah hati kita pada dunia. Kami mengerahkan hati kami kepada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.